Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin per hari ini masih struggling untuk bisa mendapatkan momentum yang berarti, meskipun menurut saya secara pribadi, ini kemungkinan tidak akan bertahan terlalu lama lagi. Karena pada malam hari ini, kita sudah akan start mendapatkan beberapa data yang cukup penting dari Amerika Serikat yang bakalan kita bahas juga di video hari ini. Tetapi tentunya kita juga akan bakalan ikuti untuk membahas bagaimana in terms of price action Bitcoin sekarang, apakah ada potensi bahwa kita akan kemudian kembali mendapatkan rally atau justru kita perlu khawatir akan adanya sell off lanjutan dari sini. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto total market cap itu di angka 3,14 triliun dolar atau terus sekitar 3,02%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, secara overall kita bisa katakan 24 jam terakhir kita melihat terjadi semacam pullback lagi. Setelah kemarin kita melihat Bitcoin sepertinya slowly but surely mau ke arah 99 sampai 100 ribu dolar, tapi pada akhirnya kembali mendapatkan rejection. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita coba langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama, saya mau beritahu dulu gitu ya, bahwa apa yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir, mungkin bisa saya sampaikan adalah salah satu yang paling buruk secara sentimen ya, yang pernah saya lihat sejak mungkin bottom bear market di tahun 2022 gitu ya. Artinya sudah banyak sekali orang yang sepertinya kehilangan harapan, banyak yang terkapitulasi, terutama teman-teman yang mungkin merupakan altcoin holders ya. Saya paham bahwa altcoin memang terlihat sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan momentum selama beberapa bulan terakhir gitu ya. Terakhir kali kita melihat ada semacam harapan itu di bulan November, sisanya kita terus mendapatkan semacam sell off. Nah, tetapi teman-teman yang perlu kalian ketahui adalah sekali lagi, sentimen di market cryptocurrency itu bisa berubah dalam waktu sekejap. Dan yang menariknya adalah, kalau kita baca kolom komentar di influencer-influencer crypto selama beberapa hari terakhir, kalian bisa cek aja, rata-rata itu udah bearish banget. Bahkan memang sudah cukup banyak yang merasa bahwa, merasa bahwa oke, kita sepertinya sudah akan kembali masuk ke bear market. Tapi kalau kita coba teliti lebih jauh, teman-teman, sebenarnya apa sih yang bakalan bisa membuat sentimen market cryptocurrency itu kembali dalam keadaan yang positif? Salah satunya adalah bisa dengan Bitcoin yang kembali mengalami rally. Nah, pertanyaannya, Bitcoin apakah akan lanjut rally ataukah kita sudah memang ketemu dengan top bull market di cycle kali ini? Nah, kalau saya secara pribadi masih berada di kubu yang merasa bahwa kita itu masih berada di bull market. Meskipun kita tidak bisa lagi katakan kita di awal bull cycle, kita juga mungkin tidak lagi di pertengahan, kita mungkin sudah di 3/4-nya. Artinya 75% bull cycle kali ini sudah terjadi. Artinya masih mungkin akan tersisa 20-30%. Itu pandangan saya pribadi. Dan hal tersebut didasarkan dari data-data dan juga indikator yang ada, teman-teman. Sampai dengan saat ini, apa yang membuat kalian merasa bahwa Bitcoin akan masuk ke bear market dan mungkin drop kembali 70-80%, sama seperti apa yang mungkin kita lihat beberapa cycle terakhir? Menurut saya pribadi akan sulit bagi kalian untuk menemukan alasannya. Karena kalau kita lihat dari data spot Bitcoin ETF, sampai dengan hari ini, itu masih terus terjadi inflow, meskipun angkanya tidak sebesar biasanya ya. Kalau kita melihat data terakhir, BlackRock itu masih membeli sebesar 250 Bitcoin. Kemarin, BlackRock juga membeli kurang lebih 568 Bitcoin. Itu data 11 Februari, kalau ini data yang muncul 4 jam yang lalu. Jadi dari segi inflow, itu masih oke spot Bitcoin ETF. Kemudian, adopsi Bitcoin dari hari ke hari itu juga selalu terjadi. Kemudian ada wacana soal Bitcoin Strategic Reserve, yang tentunya belum terjadi, tetapi sudah ada plan-nya ke sana. Kita juga sudah mulai melihat beberapa negara menjadikan Bitcoin sebagai legal tender,
itu juga masih merupakan fakta sampai sekarang, belum terjadi perubahan di sana. Dan kita juga melihat mulai banyak bank, perusahaan-perusahaan yang start juga melirik untuk bisa masuk ke Bitcoin. So, secara fundamental, Bitcoin dari hari ke hari itu sebenarnya menguat, teman-teman. Dan kalau misalnya ditanya, apakah ini berarti Bitcoin tidak akan pernah lagi mendapatkan koreksi yang dalam? Bukan itu yang mau saya sampaikan. Tetapi, teman-teman, kalau kita bicara soal fundamentalnya, sampai dengan saat ini tidak ada yang bisa memberikan alasan yang kuat kenapa Bitcoin harus kembali masuk ke bear market dan drop 70-80% dari sini. Oke? Dan kalau misalnya memang kita hanya drop kurang lebih 30-40% dari sini, itu akan menjadi sebuah sejarah baru ya, di mana kita hanya masuk ke bear market dan kemudian dropnya hanya 30-40 atau mungkin maksimum 50% lah gitu. Nah, saya juga percaya mungkin hal itu akan mulai terjadi dari cycle kali ini. Karena institutional demand-nya luar biasa banget, dan kita tahu bahwa ketika yang membeli itu adalah institusi, mereka itu bukan weak hands, teman-teman. Mereka itu diamond hands. Rata-rata ya. Walaupun nggak semua. Rata-rata seperti itu. Jadi, untuk bisa menggoyahkan mereka itu tidak mudah gitu. Dan kita bisa lihat secara data menunjukkan bahwa meskipun kita melihat Bitcoin struggling beberapa waktu terakhir, tetapi tidak terjadi semacam distribusi yang besar-besaran. Justru spot Bitcoin ETF itu masih dalam keadaan akumulasi. Dan berikutnya, kenapa di awal video tadi saya sampaikan bahwa harusnya kita akan melihat Bitcoin itu segera mendapatkan pergerakan yang cukup masif, adalah karena mulai dari malam hari ini kita akan kedatangan data yang cukup penting dari Amerika Serikat. Nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kita akan kedatangan data core CPI dan juga data CPI dari Amerika Serikat. Diikuti juga sebenarnya ada testifies dari Fed Chair Powell lagi. Jadi kakek Powell bakalan kembali melakukan testifies, dan juga akan ada data inflasi dari Amerika Serikat. Nah, untuk data CPI-nya sendiri, untuk year on year itu diekspektasikan stay di angka 2,9%, sedangkan month on month itu diekspektasikan justru menurun ya, dari 0,4 menjadi 0,3. Core CPI-nya juga sama, diekspektasikan mengalami penurunan, dan core CPI month on month itu diekspektasikan naik 0,1%. Nah, idealnya teman-teman kita mau melihat keempat data ini at least stay di angka yang sama atau kalau lebih baik lagi bisa mengalami penurunan. Karena sekali lagi, semakin cepat inflasi ini bisa ditekan lagi menurun, maka semakin cepat pula potensi The Fed kembali melakukan pemotongan suku bunga. Which is itu adalah salah satu hal yang tentunya dinantikan oleh para investor. So, pukul 20.30 malam hari nanti, kita kemungkinan akan mendapatkan pergerakan yang cukup masif, terutama untuk dolar indeks, pasar saham Amerika Serikat, dan harusnya Bitcoin juga sedikit banyak akan mendapatkan semacam volatility lah ketika nanti data ini dirilis. Terutama apabila datanya keluar tidak sesuai dengan ekspektasi ya, dan harapannya kita bisa melihat ada penurunan dari angka inflasi ini. Oke? So, itulah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan ke kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. So, teman-teman, apa yang kita lihat terjadi selama 1 minggu terakhir adalah sekali lagi sesuatu yang mungkin sangat-sangat membosankan karena kita sudah terbiasa dengan volatility selama beberapa bulan terakhir ya. Dimana kita melihat Bitcoin yang naik dari yang awalnya 60-an ribu straight menuju ke angka 100 ribu. Tapi kemudian ini semacam momen anti klimaks gitu ya, dimana banyak orang expect bahwa ketika kita break di atas angka 100 ribu, kita sudah akan langsung menuju ke 120 ribu, 150, 200 ribu. Tapi yang menjadi kenyataannya adalah kita stuck gitu ya, dari akhir tahun kemarin sampai dengan sekarang di range kurang lebih 106 sampai kurang lebih 90 ribu dolar. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan dari segi price action-nya sendiri, apa yang terjadi di sini? Oke, kenapa selama beberapa video terakhir saya masih mengatakan bahwa saya merasa probabilitasnya masih lebih tinggi adalah bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Atas dasar apa kira-kira saya menyampaikan hal tersebut? Dari segi price action-nya, bahwa kita mendapatkan ada rally yang cukup signifikan diikuti konsolidasi. Meskipun konsolidasi yang kita lihat di sini sedikit lebih lama daripada perkiraan saya ya teman-teman. Tapi ini belum mengubah fakta bahwa price action-nya masih sama. Dan kalau misalnya teman-teman bingung,
contoh sebelumnya ada nggak kok kira-kira yang price action yang mirip? Nah, contohnya ada di sini. Kita mendapatkan rally yang cukup signifikan, diikuti konsolidasi yang juga cukup berkepanjangan, teman-teman. Meskipun di sini hanya bertahan dari 29 Oktober sampai ke kurang lebih tanggal 4 November. Artinya kurang lebih 6 hari lah gitu ya, hampir seminggu. Kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally berikutnya ke atas. Nah, hal yang serupa juga kita sedang lihat sekarang di sini. Kita mendapatkan rally disertai konsolidasi yang cukup panjang, teman-teman. Tetapi memang meskipun saya mempunyai bias bullish, oke, selama area trendline ini tidak mampu kita take out, yang ini nih teman-teman, nah yang ini. Selama area trendline ini tidak mampu kita take out, maka saya akan bullish, gitu kan. Tapi saya tidak masuk ke syarat long untuk Bitcoin. Kenapa? Sekali lagi, karena persoalan risk to reward ratio. Belum lagi, memang pergerakan Bitcoin selama beberapa waktu terakhir itu choppy banget, jelek banget price actionnya, dan sideways. Itu bukan situasi yang menurut saya kondusif bagi saya untuk lo agresif masuk ke sebuah posisi. Maka dari itu di video kemarin saya sampaikan, kalau memang kita mau melihat Bitcoin akan drop dari sini dan break di bawah area 90.000, maka dari area sini saya mungkin akan start untuk mendapatkan atau mencari yang namanya long setup. Atau senario kedua adalah saya mau melihat ada sign of momentum dulu, sign of strength, atau ada semacam clue akan adanya momentum yang cukup kuat dari Bitcoin dengan cara breakout di atas angka 100.000 diikuti semacam retest atau konsolidasi. Nah, itu mungkin bisa saya jadikan sebagai peluang untuk kembali melakukan long. Targetnya di mana? Kita bisa mungkin nyampe ke area 106 atau bahkan kita bisa breakout ke area all time high yang baru. Oke, tapi sebelum kedua senario ini terjadi, saya akan lebih prefer untuk stay away dari market terlebih dahulu karena ya bagi teman-teman yang mungkin memaksakan masuk selama beberapa hari terakhir juga ya kalian tidak mendapatkan apa-apa harusnya. Baik kalian yang long maupun short, kecuali kalian scalper ya. Tapi kalau kalian swing trader, kalian bingung nih, mau short, mau long ya sama-sama nggak dapat profitnya. Kenapa? Ya kita hanya ranging sideways di sekitaran area ini. Dan pergerakannya menurut saya jelek banget, choppy, dan itu tidak kondusif bagi saya untuk terlalu agresif masuk ke sebuah trade. Tetapi in the short term, teman-teman, kita masih harus melihat apa yang bakalan dilakukan oleh Bitcoin selama beberapa jam ke depan. Yang menjadi berita buruknya adalah kita lagi-lagi mendapatkan sell-off yang cukup signifikan di sini. Oke, dan sekarang kita sedang mencoba untuk kembali mendapatkan semacam rebound. Tapi kalau misalnya kita kemudian nanti membentuk semacam bearish continuation pattern di time frame kecil, mungkin bisa dalam bentuk bear flag seperti ini, maka itu berarti clue dari market bahwa kita masih akan drop lebih jauh dan kemungkinan akan nyampe ke area trendline. Kali ini mungkin bisa sampai ke area 93 ribuan. Oke, jadi kalau nanti bentukan price actionnya adalah seperti ini, maka kita harus expect bahwa Bitcoin akan melanjutkan penurunan lagi ke bawah. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Bitcoin kali ini adalah tentunya kalau misalnya kita mendapatkan data CPI yang mendukung market untuk kemudian mendapatkan rally. Dan kemudian kita bisa melihat ada rally yang berhasil untuk breakout juga dari trendline. Kali ini trendline-nya mungkin harus sedikit kita ubah menjadi seperti ini, gitu ya. Tetapi ini sekali lagi bukan area yang ideal untuk masuk, teman-teman. Saya lebih prefer untuk nunggu di atas atau di bawah ini. Terlebih lagi karena sekali lagi kita sudah menyaksikan ya bahwa pergerakan yang kita lalui beberapa hari terakhir itu sangat tidak mudah untuk ditebak gitu ya, terlalu choppy sehingga tidak kondusif teman-teman untuk kita masuk. So sekali lagi kalau misalnya kita bisa melihat ada semacam continuation pattern ke bawah, ini adalah clue dari market bahwa kita akan kembali membuat lower low. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat semacam V-shape recovery katakanlah, nah, kemudian start mendapatkan konsolidasi, maka ini kita bisa berbentuk semacam cup and handle jadinya. Oke? Dan ujung-ujungnya ya berarti kita bisa expect akan ada potensi kembali nge-retest ke area 99 atau 100, atau bahkan kita bisa breakout ke area $100.000. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.